Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Novis Rahmanusiani selaku perwakilan dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil mini skripsi yang disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan UAS mata kuliah Manajemen Pemerintahan Otonomi Daerah di bawah bimbingan dosen pengampu kami, yaitu Bapak Fabrian Alon Bahrudin SPD MPD. Adapun topik yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu studi analisis tata kelola keuangan dan desentralisasi fiskal pemerintah di Kota Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Pada bab pertama, penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya tata kelola keuangan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Sejak diberlakunya otonomi daerah, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya melalui desentralisasi fiskal. Namun masih terdapat berbagai permasalahan seperti belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, tingginya ketergantungan terhadap dana pusat, rendahnya pemanfaatan PAD. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tata kelola keuangan dan desentralisasi fiskal di Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Adapun identifikasi masalah, yang pertama, pemanfaatan pajak dan retribusi daerah belum dilakukan secara optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah. Yang kedua, pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah masih belum berjalan secara maksimal. Yang ketiga, pemerataan alokasi anggaran pembangunan antar daerah belum terlaksana secara merata dan adil. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pemanfaatan pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Yang kedua, bagaimana pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran dalam penggunaan keuangan daerah. Yang ketiga, bagaimana pemerataan alokasi anggaran pembangunan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui pemanfaatan pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Yang kedua, untuk menganalisis pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, untuk mengetahui pemerataan alokasi anggaran pembangunan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Manfaat. Jadi manfaat terdiri dari dua, teoritis dan praktis. Jadi secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya mengenai tata kelola keuangan daerah dan desentralisasi fiskal. Secara praktis, dapat diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, menambah pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa, dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tata kelola keuangan daerah. Dua, kajian teori. Jadi teori yang pertama adalah tata kelola keuangan daerah. Jadi menurut Mardiasmo, tata kelola keuangan daerah adalah seluruh aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara keuangan daerah yang dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab. Yang kedua, teori kedua, desentralisasi fiskal. Menurut Bert, desentralisasi fiskal ini adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah yang mengelola keuangan dan mengambil keputusan fiskal. Yang teori ketiga adalah pengawasan dan akuntabilitas. Jadi menurut Halim dan Iqbal, pengawasan merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencegah dan mengoreksi kesalahan. Bab 3, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Lexi J. Melong, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Penelitian ini dilakukan di Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak dengan menggunakan data primer berupa wawancara, observasi, dan juga ada pun data sekunder berupa buku, jurnal, laporan keuangan, APBD, data BPS, dan dokumen pemerintah. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Sedangkan analisis data menggunakan teori Miles-Habermas yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya pada bab 4 yaitu pembahasan. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pajak dan retribusi daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun masih diperlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak agar penerimaan daerah lebih optimal. Selain itu, pengawasan keuangan daerah dilakukan secara Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal Badan BPK
sebagai pengawas eksternal serta DPRD sebagai pengawas politik. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya tindak lanjut hasil audit, dan juga rendahnya pemanfaatan teknologi. Bab 5, kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pajak dan retribusi daerah berperan penting dalam meningkatkan asli pendapatan daerah. Namun, pengawasan dan akuntabilitas keuangan daerah masih perlu diperkuat. Selain itu, pemerataan, pembangunan, dan kemandirian fiskal bagi daerah masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas keuangan daerah dan juga memperkuat sistem pengawasan serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.